Alhamdulillah kita lanjutkan acara berikutnya yaitu Tadabbur Al-Quran yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Sa'ad Murdi. Pada Bapak Haji Sa'ad Murdi kami persilakan. Terima kasih Pak Sunoto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan banyak lagi nikmat lainnya. Alhamdulillah, pagi ini kita berada di Zoom Al-Sani karena nikmat dari Allah, yaitu nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita berkumpul bersama walaupun berjauhan. Pagi ini kita membahas surah Ghafir ayat 65 di bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Adrias Linda, dan telah diskusikan bersama Pak Hadril. Dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah yang maha hidup, tiada Tuhan selain Dia. Maka sembahlah Dia dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Ghafir 365. Firman-Nya, huwal hayyu la ilaha illahu. Dia yang maha hidup, tiada Tuhan atau sesembahan selain Dia. Huwal hayyu, dialah yang maha hidup. Menurut Ibnu Katsir, Allah hidup dengan kehidupan yang sempurna dan tidak mati dan tidak binasa. Semua yang hidup selain daripadanya pasti akan mati. Ibnu Katsir. La ilaha illahu, ya tiada Tuhan selain Dia, tiada sesembahan selain Dia. Menurut At-Tabari, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, ayat ini membatalkan seluruh bentuk penyembahan selain daripada Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 255 al-ayah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Al-Baqarah ayat 255 al-ayah. Ayat yang semakna yaitu surah Ali Imran ayat 2. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sama artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Al-Imran ayat 2. Kemudian Tuhan yang Maha Esa dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Dialah Tuhanmu, Tuhan yang Maha Esa. Dia adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah 163. Oleh karena itu sembahlah Allah saja, dan dalam surah An-Nahl dijelaskan wa'budullah wa jitanibut taghut, sembahlah Allah, jauhilah segala taghut. Al-ayah An-Nahl 36. Kemudian kita kembali kepada bahasan kita, maka berdoalah kepadanya, karena hanya Allah yang maha hidup, yang maha esa, maka hanya Dia yang berhak menjadi tujuan doa dan ibadah. Doa bukan sekedar permintaan, tetapi pengakuan akan kelemahan diri dan kedekatan hamba dengan Rabb-Nya. Dalam surah Allah berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat 60, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayudkhuluna jahannama dakhirin.
Dan Rob kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Rofir ayat 60. Kemudian dalam surah Jin ayat 18 Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa annal masajida lillahi fala tar'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain daripada Allah. Al-Jin ayat 18. Dalam surah Yunus ayat 106 Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka izam minaz zalimin. Janganlah engkau menyembah selain daripada Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu. Sebab jika engkau berbuat demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang yang zalim. Yunus ayat 60. Kemudian firman-Nya mukhlisin lahuddin, dengan memurnikan ketaatan ibadah hanya kepada Allah. Keikhlasan itu adalah ruh daripada ibadah. Amal yang benar tanpa ikhlas menjadi kosong, sedangkan amal yang kecil dengan ikhlas bernilai agung. Rasa ini mengajak kita bermuhasabah. Apakah ibadahku untuk Allah atau untuk penilaian ke manusia? Beribadahlah hanya kepada Allah dengan tauhid yang murni, tanpa menyekutukannya. Ikhlas berarti tidak mengharapkan pujian manusia dan tidak menjadikan perantara ibadah selain yang disyariatkan. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 23 al-ayah, fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, dan ingatlah kepunyaan Allah lah agama yang bersih. Az-Zumar ayat 2 dan 3 al-ayah. Kemudian dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa aw yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa zalika dinul qayyimah. Dan padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga akan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Dalam surah Al-An'am 162 Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dikatakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Al-An'am ayat 162. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah itu mencakup pujian dan syukur, baik saat lapang maupun sempit. Mengakhiri ayat ini dengan alhamdulillah merupakan mengajarkan kepada kita bahwa ibadah dan doa seharusnya melahirkan rasa syukur, bukan keluhan. Dalam surah Al-Fatihah ayat 2, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan seluruh alam. Kemudian dalam surah Ibrahim Allah berfirman, wa iz ta'aza rabbakum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, kami pasti menambah nikmat kepadamu. Jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya aku akan sangat sedih. Gitu. Azabku sangat sedih. Ibrahim ayat 7. Dalam surah Luqman ayat 12 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ataina Luqmanal hikmata aniskur lillahi wa may yaskur fa inna ma yazkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepada Luqman
Bersyukurlah kepada Allah, barang siapa bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Barang siapa mengingkari nikmatnya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Luqman ayat 12. Kemudian, Rabbil Alamin, Tuhanmu, Rabbil Alamin, Tuhan seluruh alam. Allah bukan hanya Tuhan pribadi atau kelompok tertentu, tetapi Rabb seluruh alam. Ini menanamkan sikap rendah hati, kasih sayang, kesadaran bahwa hidup kita berada dalam sistem pengaturan Allah yang luas dan sempurna. Pujian mutlak hanya milik Allah karena dia satu-satunya pencipta, pemelihara, penguasa seluruh makhluk. Dalam surah Al-A'raf ayat 54 Allah berfirman, Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyami summa stawa 'alal ard yursil lailan nahara yatlubuhu hasisan was-samsa wal qamara wan nujuma wa musahharati bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sungguh Rabb kalian ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia meninggi atau bersemayam di atas aras, lalu dia menutup malam dengan siang dan mengikutinya dengan cepat. Matahari, bulan, dan bintang tunduk kepada perintahnya. Ketahuilah hanya miliknya lah penciptaan dan perintah Maha Suci Allah Tuhan seluruh alam. Dalam surah As-Saffat ayat 5 Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Itu langit, Tuhan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Tuhan adalah Tuhannya tempat terbitnya matahari. Saffat ayat 5. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 102 Allah berfirman, Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah, Tuhan kamu, tiada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia pemelihara segala sesuatu. Al-An'am ayat 102. Ayat ini adalah seruhan tauhid dan peringatan keras terhadap syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Dalam tauhid dalam ayat ini mencakup 3 aspek, yaitu tauhid rububiyah, yaitu rububiyah Allah seluruh alam, tauhid uluhiyah hanya Allah yang disembah, tauhid asma wal sifat Allah maha hidup lagi secara mutlak. Ikhlas dalam agama berarti menjadikan seluruh sistem hidup sebagai ibadah, baik hukum, niat maupun orientasi, berporos kepada keridhaan Allah, bukan sekedar ritual lahiriah. Penutup ayat ini dengan ucapan Alhamdulillah menunjukkan bahwa pengenalan terhadap tauhid yang benar secara rasional dan spiritual akan melahirkan pujian dan syukur, bukan keterpaksaan. Alhamdulillah, demikianlah penjelasan tadabbur dari ayat-ayat ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya kami mohon minta maaf, mohon kepada Allah kami minta ampun atas kesalahan-kesalahan kami. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Syukur.